Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat kita bisa sholat subuh berjamaah atas taufik dan hidayah dari Allah SWT. Semua patut kita syukuri. Tanpa adanya taufik dan hidayah dari Allah, maka sulit kita pertahankan untuk istiqomah dalam menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, melanjutkan kultum sebelumnya, yaitu bagaimana sholat itu bisa mencerminkan hablum minallah dan hablum minannas. Allah SWT berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mesti hidup, bermasyarakat, dan berinteraksi dengan sesamanya, dan tidak mungkin dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan serta partisipasi dari orang lain. Maka sebagai makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya, maka sholat berjamaah adalah cerminan dari kehidupan bersama yang harus menumbuhkan kepedulian dan harmoni sosial. Harmoni sosial dapat tumbuh dan berkembang dari sholat yang dilakukan secara berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, di mana nilai persaudaraan, ukhuwah, kepatuhan kepada pimpinan, kebersamaan, dan saling mengingatkan antar sesama dapat dilihat dan dipraktekkan ketika kita sholat berjamaah. Perhatikan gerak-gerik sholat berjamaah, di mana ketika imam rukuk maka makmumnya pun harus rukuk. Dikala imam sujud, maka makmum pun harus sujud, dan seterusnya. Walaupun mereka imam dan makmum sebelumnya berselisih, tidak sepaham, atau bahkan lawan politik sekalipun, tetapi ketika kita berjamaah, dia harus tunduk dan patuh kepada imam. Tidak dibenarkan bagi seorang makmum yang hanya karena dia kurang harmonis dan tidak sejalan atau tidak sepaham sealiran dengan imam, kemudian makmum membuat gerakan sendiri atau bahkan membentuk barisan dan syaf sendiri. Maka kemudian apabila imam salah, lupa, atau ada yang tertinggal dalam kegiatan sholatnya, maka makmum tidak boleh mufaroqoh, yaitu meninggalkan berjamaah atau berunjuk rasa dengan mendirikan jamaah sendiri, tetapi makmum harus tetap mengikuti jamaah tersebut dan mengingatkan imam dengan santun dan penuh kesopanan, yaitu dengan mengucapkan tasbih subhanallah,
takbir atau bacaan lain yang mengandung pemberitahuan dan peringatan kepada imam. Jadi apabila praktek salat berjamaah ini kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, sudah barang pasti kedamaian, kerukunan, ketentraman dan kesejahteraan akan mudah terrealisasi. Dan cita-cita kita untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, aman dan sejahtera, insyaallah akan segera menjelma. Begitu pula halnya dengan proses pemilihan imam salat, kita patut mengambil contoh dan pelajaran dari proses tersebut, di mana seorang imam harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Dia harus lebih fasih bacaannya, lebih memahami agamanya, bahkan kematangan usia pun menjadi salah satu pertimbangan. Kalau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut, maka dia harus rela menjadi makmum, bukan membuat kelompok atau jamaah sendiri. Demikian pula halnya dengan kerapian dan kelurusan saf barisan dalam sholat. Hal ini menunjukkan kepada kerapian, ketenangan, keharmonisan dan kedamaian, serta kerukunan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sebaliknya, jika saf barisan sholat jemaah tersebut tidak lurus, bengkok atau ada ruang yang kosong, maka hal itu menjadi salah satu indikator kurang rapinya dalam kehidupan bermasyarakat. Maka demikian besar hikmah dari sholat berjamaah, terutama dalam menumbuhkan harmoni sosial, sehingga dalam menutup dan mengakhiri sholat pun kita diwajibkan untuk mengucapkan salam dengan menengokkan muka ke kanan dan ke kiri hingga terlihat jamaah yang di belakangnya. Demikian, semoga bermanfaat yang kita sampaikan, yang benar dari Allah SWT, dengan salah mungkin dari kekurangan ilmu yang disampaikan. Kemudian mari kita tutup dengan doa khutbah majelis untuk penyambung majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam.